Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihin nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat berupa nikmat Islam dan iman. Karena dengan dua nikmat itu menjadikan kita dapat mendapatkan nikmat yang begitu besarnya, begitu indahnya, yakni nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Serta nikmat kesehatan dan kesempatan untuk Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk kita melangkahkan kaki untuk dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka menghadiri dan beribadah salat Jumat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi. Salawat serta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang menunjukkan kepada manusia seluruhnya kepada jalan yang benar, menunjukkan suatu cahaya yang terang, membawa suatu kitab yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, yakni Al-Qur'an. Semoga kita menjadi salah satu di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan manusia sejatinya layaknya seorang yang dalam perjalanan, dan akhirat merupakan tujuan manusia. Maka layaknya seorang yang melakukan perjalanan tentunya harus mengetahui apa tujuannya dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Terlebih, dia harus mengetahui jalannya untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Seandainya seorang yang melakukan perjalanan tidak tahu apa tujuan dari perjalanannya, maka apakah dia bisa disebut sebagai seorang yang melakukan perjalanan? Kemudian, apabila seorang yang melakukan perjalanan itu tidak tahu arah untuk mencapai tujuannya, maka bagaimana ia bisa mencapai tujuan tersebut? Oleh karena itu, ketika seorang berjalan itu melakukan perjalanan, maka dia harus tahu dulu apa tujuannya dan bagaimana jalannya untuk mencapai tujuan tersebut. Maka sebagai manusia yang tujuannya ialah akhirat, maka petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang dapat mencapai akhirat tersebut salah satunya adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah Al-Qur'anul Karim. Banyak sekali keutamaan-keutamaan dari Al-Qur'an, dan yang paling utama bahkan dari membacanya, menghafalnya sampai mengamalkannya memiliki keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Maka sebagai manusia yang perlu petunjuk, salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut ialah dengan cara membaca Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an berisi petunjuk-petunjuk yang dapat membuat kita mencapai tujuan kehidupan kita, yakni al-akhirat, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selain sebagai syafaat, Al-Qur'an memiliki keutamaan yang begitu indah, begitu besar dan begitu dibutuhkan oleh manusia. Dan memiliki keutamaan yang bahkan luar biasa. Bahkan membacanya pun meskipun tertatih-tatih
mendapatkan pahala yang begitu besar, yakni pahala dua kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'a safiratil kiramil bararah." Seseorang yang mahir membaca Al-Qur'an, ia akan bersama malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan dia tertatih-tatih dalam membacanya, maka baginya 2 pahala. Maka kebaikan-kebaikan yang ada pada Al-Qur'an sangatlah luar biasa, sangatlah besar dan sangatlah banyak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an. Jangan sampai malu untuk belajar Al-Qur'an. Jangan sampai karena tidak bisa membaca Al-Qur'an kita menjauhi Al-Qur'an. Bahkan harusnya ketika kita belum bisa membaca Al-Qur'an, kita mestinya terus dekat dengan Al-Qur'an dan terus belajar. Karena apa? Karena bagaimana kita bisa mengambil petunjuk dari Al-Qur'an yang dapat mengantarkan kita ke tujuan perjalanan kita apabila kita tidak dapat membacanya dan tidak ingin dan tidak mau dekat dengan Al-Qur'an. Bahkan ketika kita belum mampu untuk membacanya, maka kita malah menjauhinya. Maka bagaimana kita bisa mengambil petunjuk yang Allah turunkan kepada kita yang dapat menyelamatkan kita dari kesulitan kehidupan dunia dan kesulitan kehidupan akhirat kelak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda bahwa Al-Quran merupakan salah satu dari 2 yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang apabila dipegang oleh manusia, maka insya Allah manusia akan selamat. Maka ketika kita mengetahui bahwa ketika kita ingin melakukan perjalanan sebagai seorang manusia, yakni untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat yang indah, yang caranya adalah dengan mengikuti petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an, maka sejatinya kita harus terus belajar Al-Qur'an, baik membacanya, mentadaburinya, hingga mengamalkannya. Karena dengan cara itulah yang membuat kita bisa mengambil pelajaran di dalam Al-Quran dan dapat mengambil pelajaran tersebut untuk digunakan dalam perjalanan kita sebagai manusia dalam kehidupan ini untuk mencapai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita renungkan sebagaimana orang-orang terdahulu merenungkan sudah sedekat apa kita dengan Al-Quran. Sudah sedekat apa kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Sedekat apa kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Sehingga apa? Sehingga apabila renungan tersebut membuat kita dekat dengan Al-Qur'an, dapat membuat hidup kita lebih dekat dengan Al-Qur'an dan dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk kita dan dapat menyelamatkan kita untuk kehidupan ini dan untuk mencapai akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina as-sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.